hiduplah di dalam kasih. Kasih itu adalah ukuran. Tuhan mengukur kehidupan kita bukan dari korban-korban kita, bukan dari pelayanan kita, dan bukan dari hal-hal yang lain, tapi dari kasih kita. Karena Allah itu adalah kasih. 1 Yohanes pasal 4 ayat 15 dan ayat yang ke-16. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dua ayat ini, saudara, ini adalah ayat-ayat yang luar biasa. Jadi saudara-saudara, dikatakan yang pertama bahwa barang siapa yang mengaku, yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, maka dikatakan dia ada di dalam Allah dan Allah ada di dalam dia. Jadi saudara dan saya, kita yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, maka kita harus tahu bahwa kita ada di dalam Allah, Allah ada di dalam kita. Amin, saudara-saudara. Nah, ayat selanjutnya dikatakan bahwa Allah itu adalah kasih. God is love. Sebab itu kalau Allah adalah kasih, maka berarti kita ada di dalam kasih dan kasih itu ada di dalam kita. Amin. Ini konsekuensinya. Sebab itu, saudara-saudara, apa yang mau saya katakan, yang perlu kita semua mengerti bahwa kasih itu sudah Tuhan tempatkan di dalam kita. Kasih itu ada di dalam kita. Kenapa? Karena Allah itu ada di dalam kita. Nah, cuma sekarang bagaimana saudara-saudara dalam hidup ini kita mau hidup di dalam kasih. Jadi bukan cuma ada tapi nggak dipakai. Ada tapi kita biarkan begitu saja. Tapi kita mau benar-benar kasih itu mengalir. Kita memiliki kasih dari Tuhan. Dan saya percaya kasih itu setiap hari ditambah oleh Tuhan. Amin, saudara. Namun kita tidak cuma punya itu dalam diri kita, tapi nyata, mengalir. Kita benar-benar hidup di dalam kasih itu. Saya akan berbicara tentang 3 hal dari kasih. Memang kalau diomong kasih itu tidak habis-habis, saudara-saudara. Bagaimana kasih itu dan bagaimana orang yang hidup di dalam kasih itu. Yang pertama, saudara-saudara, firman Tuhan berkata bahwa kasih itu mengampuni. Karena begitu besar kasih Bapa kepada manusia, maka dia kirimkan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, beroleh pengampunan. So itu kasih itu mengampuni. Saya rasa pengampunan ini sebenarnya ini adalah ciri dari anak Tuhan, dari orang Kristen. Mengapa demikian? Karena kita menjadi anak Tuhan itu pertama-tama yang kita alami, yang kita dapatkan adalah pengampunan. Tanpa pengampunan kita tidak bisa menjadi anak Tuhan, saudara. Kita harus ingat bahwa pertama-tama ketika kita percaya kepada Yesus, kita beroleh pengampunan. Dosa-dosa kita disucikan oleh darah Yesus. Kita diampuni, saudara. Hanya orang lupa ya, tahu tapi lupa, saudara. Sebab itu kita selanjutnya dikatakan kita harus belajar mengampuni sebagaimana Tuhan mengampuni kita. Mari kita baca Kolose pasal 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Nah, masih ada yang menaruh dendam, punya sakit hati,
tidak bisa mengampuni. Nah mari saudara-saudara, kita mau bereskan. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Pengampunan ini memang tidak mudah, saudara-saudara. Ya mudah, tapi juga tidak mudah. Ya, tapi ini sangat penting, terutama dalam keluarga. Kalau tidak ada pengampunan, suami istri tidak bisa saling mengampuni. Itu akan menjadi ganjelan. Berkat-berkat Tuhan jadi tersendat. Saya yakin Tuhan itu banyak mau memberkati kita tapi tersendat. Salah satunya karena tidak mau mengampuni. Tidak bisa mengampuni. Terlalu sakit. Saya terlalu sakit. Kata-katanya menyakitkan. Makanya saudara hati-hati dengan perkataan. Kalau gegeran hati-hati. Ya, memang suami istri mana bisa tidak ada yang gegeran saudara. Pasti ada satu saat berselisih paham. Tapi dalam gegeran pun jaga itu lidah itu. Jangan asal bunyi, jangan cuma mau memuaskan hawa nafsu untuk mau menang kalah. Suami istri itu kalau menang semua menang, kalau salah satu kalah semua kalah. Amin. Tidak ada yang namanya lalu istri senang hari ini saya menang 0-1. Nanti lain kali suaminya tidak terima. Wah kali ini tak balas dendam 1-1. Menang sama menang. Jadi kalau saudara ngalah, pasangan saudara menang, itu saudara juga menang. Sebaliknya kalau kalah sama kalah. Jadi kalau saudara merasa menang, merasa kalah pasangan saudara, sebenarnya saudara juga kalah. Amin. Makanya hati-hati dengan perkataan saudara. Tapi kalau sudah disakiti, ya jangan sampai dendam lah. Ayo ampuni, berikan, lepaskan pengampunan saudara-saudara. Mengapa? Ingat, kita ini sudah menerima pengampunan terlebih dahulu. Amin. Kita sudah diampuni. Juga kepada orang lain, saudara. Saya yakin saudara pernah disakiti oleh orang lain. Mungkin itu saudara-saudara kandung yang dekat, ipar, bahkan mungkin mertua atau mertua disakiti menantu dan sebagainya. Ayo jangan dipendam terus. Apa sih untungnya saudara memendam sakit hati, memendam akar pahit, memendam dendam. Tidak ada untungnya. Saudara. Minta kepada Tuhan. Mungkin saudara, saya ingin mengampuni tapi saya sulit. Minta kepada Tuhan. Saya yakin kalau Tuhan berkata ampuni, Dia akan beri kekuatan untuk kita mengampuni, saudara-saudara. Kita minta kepada Tuhan. Supaya benar-benar hidup ini enak, plong, saudara-saudara. Ya, salah satu contoh yang patut kita ingat lagi, yaitu tentang Yusuf. Bagaimana dia bisa mengampuni saudara-saudaranya. Kalau mau diomong Yusuf ini disakiti, dia ini paling disakiti. Dia alami sakit hati, bagaimana orang iri kepada dia, bagaimana dia mau dibunuh. Akhirnya dia tidak jadi dijual, dianggap orang yang sudah mati dan sebagainya. Tapi ketika tiba saatnya Yusuf bisa membalas dendam, ingat ini. Yusuf waktu itu dia bisa aja ngomong, ini kamu lihat nih, terbukti bukan mimpiku? Kamu lihat ini, kamu yang dulu mau berbuat jahat, sekarang aku bisa berbuat jahat. Yusuf punya kesempatan untuk membalas dendam, untuk menunjukkan sesuatu. Tapi dikatakan apa? Yusuf dia lupa sudah. Justru dia mengasihi, mengampuni saudara-saudara. Dia melihat saudara-saudaranya itu kasihan. Ya, berapa kali dikatakan Yusuf dia tidak kuat menahan air mata, dia pergi. Saya setiap kali membaca cerita tentang Yusuf ini saya tidak terasa, saya ikut meneteskan air mata. Saya ikut terbawa. Aduh, luar biasa ini. Seorang yang mempraktekkan pengampunan dengan begitu indah. Dan dia dikasihi oleh Tuhan dengan luar biasa. Orang yang bisa mengampuni orang lain, dia akan menerima kasih daripada Tuhan. Makanya itu mari, kasih itu mengampuni. Saudara. Ini yang pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, kasih itu membebat. Ayatnya ada di Ayub pasal 5 ayat yang ke-18. Berbunyi demikian, karena dialah yang melukai, tetapi juga yang membebat. Dia yang memukuli, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Sudah juga bisa baca juga di Hosea pasal 6 ayat 1. Dikatakan Tuhan, kalau Tuhan itu melukai, dia juga membebat. Jadi saudara-saudara, kita melihat di sini bahwa kasih itu membebat. Kalau berkata membebat, berarti ada luka. Nah saudara-saudara, inilah keheranan, keajaiban dari kasih Allah.
Makanya ada satu lagu itu kan berkata, dia membebat hati yang luka. Mengapa saya katakan demikian? Karena saya melihat dalam kehidupan anak-anak Tuhan, banyak orang-orang yang hatinya terluka. Terluka karena dia kecewa, dia tinggalkan Tuhan, undur, tinggalkan gereja, tinggalkan persekutuan anak Tuhan. Karena apa? Karena luka. Ya saya tidak bisa ngomong ya, namanya manusia itu pasti ya ada perasaan-perasaan tertentu, kadang kita merasa dikecewakan dan sebagainya dan sebagainya. Tapi saudara, kita harus tahu, kadang kalau kita terluka, kita harus ingat ayat ini. Kalau itu memang dari Tuhan, Tuhan izinkan, saudara datang kepada Tuhan, Tuhan akan membebat luka saudara. Jangan lari kemana-mana. Saudara akan kecewa kalau lari. Apalagi sudah cari ini, cari itu, sudah kecewa. Tapi datanglah kepada Tuhan. Karena Tuhan itu Tuhan yang membebat hati yang luka. Dia yang tahu, saudara, bagaimana untuk menghibur kita, membuat kita sembuh kembali. Saya ingat Paulus berkata, di dalam tubuhku ada bekas luka Kristus, dikatakan. Ya, saya baca aja di dalam Galatia pasal 6 ayat 17. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Tanda-tanda milik Yesus ini di dalam bahasa Inggris dipakai kata scar. Scar itu adalah bekas luka. Saya yakin di tubuh saudara pasti ada itu, bekas luka. Apalagi kalau saudara dioperasi dan sebagainya, dan kebetulan tubuh saudara agak bereaksi, itu pasti tumbuh namanya keloid, apa itu ya. Itu bekas-bekas luka. Ada enggak? Ada ya? Coba dipegang, masih sakit enggak? Pegang coba, bekas luka itu. Enggak terasa sakit. Karena apa? Karena sudah sembuh. Jadi Paulus dalam pelayanannya dia juga alami loh. Banyak hal-hal yang melukai hatinya, saudara. Jangan dipikir Paulus ini, kalau saudara baca di dalam 2 Korintus, bagaimana dia katakan aku alami ini, banyak pengalamannya. Bekas-bekas luka Kristus. Tapi justru itu menjadi kebanggaan Paulus. Dia katakan ini loh, scar, sudah tidak sakit lagi. Justru ini menjadi kebanggaan bahwa dia pernah menderita karena Tuhan izinkan. Tuhan yang melukai, Tuhan yang akan menyembuhkan, amin. Sebab itu kalau saudara terluka, jangan terus ngambul, jangan terus saudara salahkan manusia. Ya salahkan ini, salahkan itu. Saudara, sudah lebih baik saudara percaya, datang kepada Tuhan, Tuhan akan membebat dan menyembuhkan luka saudara. Dan itu akan menjadi tanda yang indah dalam hidup saudara. Seperti Paulus, aku sudah alami semua, dalam tubuhku ada luka-luka, bekas-bekas luka dari Yesus Kristus. Jadi membebat. Nah saudara, di dalam pihak yang lain, kita juga harus belajar untuk membebat orang yang luka. Karena di sisi kita, di samping kita, di sekitar kita mungkin ada orang-orang yang sedang terluka. Bebat. Saya ingat di dalam Lukas pasal 10, ayat 25-37, Tuhan Yesus pernah memberikan satu perumpamaan tentang orang yang terluka. Dikatakan ada orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Dan di tengah jalan dia dirampok, dia dilukai habis-habisan. Sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Pada saat dia sedang keadaan demikian, sudah lewatlah imam. Sudah, ini kok orang terluka. Dia tahu, dilihat, tak minggir ya, cepet-cepet lewat. Lalu lewat orang Lewi. Nanti aku ikut, jadi repot aku lewat. Sampai lewat orang yang ketiga adalah orang Samaria. Justru orang Samaria ini yang care, yang mau berkorban, mau membebat luka orang ini, ngasih dia minum, dibawa dengan keledainya, ditaruh di penginapan, dirawatkan orang, masih keluar uang juga dia katakan, aku bayar, nanti kalau kurang nanti aku lain kali bayar. Orang Samaria ini siapa? Tuhan Yesus. Kalau nggak ada orang Samaria ini orang ini mati. Kalau nggak ada Tuhan Yesus, saudara dan saya juga mati. Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Dia nggak ada hubungannya dengan manusia yang berdosa, tapi dia menyerahkan nyawanya. Ya, sebab itu dikatakan kita juga mau belajar, saudara-saudara ya, memperhatikan orang-orang yang dalam keadaan terluka, apakah secara jasmani, juga secara rohani. Mari kita juga belajar melakukan pelayanan ini, membebat.
Karena kasih itu membebat, saudara-saudara. Ya, menyembuhkan. Bukan tambah melukai, tapi menyembuhkan. Yang ketiga, kasih itu mengangkat atau menopang. Kasih itu mengangkat atau menopang. Ada 2 ayat yang ingin saya baca. Yang pertama, dalam Galatia pasal 6 ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Artinya saling menopang, saling mengangkat. Ayat berikutnya, dalam Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 dan 10. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Nah, ini kasih. Kasih itu mengangkat, dia menopang. Orang yang lemah, orang yang jatuh, ditopang. Lawan daripada mengangkat adalah menjatuhkan. Yang satu mengangkat, menopang, supaya orang itu bangkit lagi, berdiri lagi. Tapi yang satu malah dijatuhkan. Nah ini, dari mana ini mengangkat, dari mana itu menjatuhkan? Teristimewa dari perkataan kita. Jadi perkataan kita ini bisa mengangkat seseorang, membuat dia punya semangat lagi, mempunyai pengharapan baru lagi, bangkit lagi. Sebaliknya perkataan kita bisa tambah menjatuhkan orang itu. Orang sudah jatuh, kena perkataan kita tambah jatuh. Nah ini harus hati-hati ini. Makanya dikatakan perkataan orang yang punya kasih itu dia akan positif. Ayo kita belajar. Memang perkataan ini berbahaya, saudara. Perkataan ini bisa menolong orang, bisa membangkitkan orang, tapi perkataan ini bisa membuat orang itu tambah down. Kita mohon supaya benar-benar perkataan ini dipakai oleh Tuhan. Seperti yang katakan oleh Rasul Paulus, hendaklah perkataanmu digarami. Garam ini adalah lambang dari kasih. Jangan hambar. Jadi perkataan kita harus bisa membuat orang itu bangkit kembali. Ya, Paulus juga pernah, dia juga pernah marah besar dengan sidang jemaat Korintus. Dalam 1 Korintus dia juga menegur mereka. Tapi dalam 2 Korintus dia menghibur. Dia berkata jangan sampai ada orang yang terlalu susah, binasa. Jangan sampai iblis mendapat kesempatan. Jadi perkataan kita ini harus bisa mengangkat. Nah, terutama antara suami istri. Perkataan saudara harus bisa membuat bangkit. Tadi kan dikatakan ini. Berdua itu lebih baik. Mengapa lebih baik? Karena kalau yang satu jatuh, yang satu bisa ngangkat. Jangan tambah dijebloskan. Saudara diberi pasangan hidup itu tujuannya untuk bisa mengangkat teman hidup saudara. Mengangkat yang lemah. Ayo bangkit. Ayo kamu bisa. Harus tambah diangkat saudara. Ini kan tujuan Tuhan. Berdua itu siapa lagi kalau bukan suami istri. Ya toh? Makanya perkataan sudah harus positif. Tapi kadang-kadang perkataan kita itu tidak menjadi berkat. Saudara. Nah saudara juga apa? Orang tua kepada anak. Perkataan saudara harus bisa membangkitkan anak itu. Jangan anak itu terus direndahkan, saudara. Ada anak-anak sampai dia tidak mau ada apa-apa itu ngomong sama orang tua. Karena apa? Ngomong, kadang-kadang dia bangga, dia mendapat sesuatu gitu ya. Ngomong sama orang tuanya tambah ngasih air dingin. Wah, papa dulu lebih hebat dari kamu. Bayangkan. Anak-anak pulang dengan senang hati. Wah, dia ingin dibanggakan, dikasih sesuatu. Dia mendapatkan satu kebanggaan, dihargai. Kapan saudara pernah menghargai anak saudara? Coba pikir, papa-papa, ya, kapan saudara pernah menghargai, mengangkat anak saya? Aku bangga punya anak seperti kamu. Atau sudah terus merasa diri lebih hebat, lalu anak sudah rendahkan. Ya, bertobat. Kasih itu mengangkat. Orang itu benar-benar dia menjadi kuat kembali. Tuhan Yesus mengangkat kita. Kadang kita sudah lemah, kita tidak berdaya. Tapi Tuhan itu Tuhan yang penuh kasih. Dia angkat kita kembali. Sehingga kita bisa berdiri lagi. So itu mari saudara. Tapi saya ingin kita benar-benar praktekkan ini. Ayo kita mau mengubah. Kita mau mengampuni orang yang sudah pernah bersalah kepada saudara. Ampuni. Kita mau membebat hati yang luka. Dan kita juga mau mengangkat, menopang. Saya akhiri dengan satu ayat. Efesus pasal 5 ayat yang kedua. Sebab itu jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah.
Tuhan Yesus memberkati.